Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Ismail Abdullah yang telah hadir bersama dengan kita pada sore hari ini, siang menjelang sore. Mari sama-sama kita beri tepukan aplaus untuk Pak Ismail. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Padang, Bapak Sarimin. Tepukan untuk Pak Sekda. Kemudian juga yang kita hormati pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Asosiat Profesor Siswanto Isma di Mega. Tepukan untuk Pak Mega. Kemudian hadirin wal hadirat siswa-siswi SMA Negeri 23 Batam yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore ini kita sama-sama sudah siang sore, memang sudah sore ya, kita habis asar masalahnya. Perasaan masih siang ya. Pada sore hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di SMA Negeri 23 Batam dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan insyaallah semuanya puasa. Ya. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rio Naldi atau orang sering panggil Ustadz Rio karena dulu saya imam di Masjid Besar Darul Ghufran. Tahu Masjid Besar Darul Ghufran? Oh, tahu dulu saya imam di situ Ustadz. Dan insya Allah saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Di mana acara kita pada sore hari ini adalah acara sosialisasi 4 pilar MPR. Jadi Pak Ismail hadir pada sore hari ini di tengah-tengah kita adalah sebagai anggota MPR. Apa itu MPR? Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini kayaknya tahun 2029 sudah mencoblos ya kan? Kalau sekarang belum ya, 2029 sudah mencoblos pertama kayaknya. Ya, jadi kalau waktu mencoblos itu atau pemilu itu, dia tidak ada kertas suara untuk MPR. Yang ada itu untuk DPD, untuk DPR, untuk presiden. Jadi di mana MPR-nya? Jadi MPR itu adalah gabungan anggota DPD dan DPR. Jadi setiap anggota DPD dan DPR itu yang terpilih dan dilantik, maka secara otomatis mereka akan menjadi anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena di MPR itulah mereka anggota MPR itu untuk merumuskan, membentuk undang-undang. Itulah dia. Jadi acara kita sore hari ini adalah acara MPR. Karena kadang-kala Pak Ismail hadir di tengah-tengah kita juga sebagai anggota DPD. DPD apa? Dewan Perwakilan Daerah. Kalau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bedanya kalau DPR melalui jalur politik, kalau DPD dia independen atau perseorangan. Insya Allah susunan acara yang akan kita lalui pada sore hari ini, yang pertama pembukaan yang kita anggap sedang berlangsung. Kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya karena
acara kita ini adalah acara resmi, acara MPR, maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh kita Bapak Salimin. Kemudian acara yang kelima penyampaian dari anggota MPR dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR pada sore hari ini. Nah, kemudian acara yang keenam foto bersama, acara yang ketujuh baru kita lanjutkan dengan sosialisasi 4 pilar. Karena mungkin Pak Ismet tidak sampai selesai ya, setelah dibuka nanti baru kita acara sosialisasi yang mana materinya akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Siswanto Ismadi Mega. Kemudian acara yang berikutnya nanti penutup. Apa saja 4 pilar MPR? Coba ingat siapa? 4 pilar MPR yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda tetap satu doa. Nanti materinya akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Pak Mega. Baik, untuk mempersingkat waktu kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk berbahagia acara kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama mendekatkan tangan serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan acara kita ini akan senantiasa diridhai oleh-Nya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Subhanaka la nuhsi sana'an kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada sore hari ini kami berkumpul ya Allah dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR. Kami mohon kepadamu ya Allah, ridhailah acara kami pada sore hari ini. Berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah tentang nilai-nilai kebangsaan. Teruskanlah negara kami ini negara yang tetap berdaulat, bersatu untuk kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah ya Karim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohonkan pertolongan. Kabulkan doa kami ya Allah dan sampaikan hajat dan cita-cita kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang keempat, yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Ketua kita, yaitu Bapak Salimin. Kepadanya waktu dapat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yafa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanil ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Surah Al-Baqarah.
yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Ismet Abdullah, anggota MPR DPD Republik Indonesia putusan Provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangan semuanya. Beliau ini terus terang bahwa ini orang tua kami, bermula dari 21 tahun yang lalu, 2005, ketika kami tinggal di Masjid Al-Mutakin Kapling Baru. Waktu itu masih Kecamatan Sungai Beduk, belum ada Sagulung dan Batu Aji. Alhamdulillah pada saat itu orang tua kami Pak Ismet senantiasa hadir di Masjid Al-Mutakin, dan setiap safari Ramadan beliau hadir di Masjid Al-Mutakin, dan setiap Idul Adha kami dapat sapi 1 ekor. Setiap 21 tahun kemudian, baru hari ini kami berjumpa lagi. Ada juga tahun-tahun setelah itu kami berjumpa, tapi setelah itu kami tidak berjumpa. Dan alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa ini adalah skenario Allah bulan suci Ramadan. Kita doakan moga-moga orang tua kita Bapak Ismet senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati, ini sohib kami yang di sebelah kiri, Bapak Asosiat Profesor Dr. Siswanto Megang. Jadi kami ini seperjuangan tetapi tidak senasib. Beliau nasibnya sebagai dosen, bahkan pernah juga menjadi pembantu rektor. Kami jadi rektor juga, tapi di SMA Negeri 23 Batam. Beda. Ya, sama-sama kita doakan beliau senantiasa memberikan motivasi kepada kami, membantu sekolah kami. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa membantu SMA Negeri 23 Batam. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Rionaldi MA, sohib kami juga, tapi karena sibuk sehingga kami itu jauh di mata tapi dekat di hati. Dan alhamdulillah hari ini juga kita ketemu kembali. Ingin kami perkenalkan, ada Pak Marhadi SPD. Beliau adalah Wakahumas yang mengorganize kegiatan kita ini, dan beliau juga sebagai guru mata pelajaran PAI di sekolah kami. Kami juga ingin memperkenalkan Pak Riki Putra SPD. Ya, beliau adalah guru fisika, tapi kami minta sebagai pembina rohis. Yang kami hormati juga rombongan dari tim Bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, ada ibu di depan dan juga yang lainnya. Yang terbanggakan generasi kita, santriwan santriwati yang ada di depan kita ini adalah pengurus Rohis SMA Negeri 23 Batam. Ada juga dari Pramuka, yang mana yang ada di ruangan ini adalah muslimah semuanya. Memang sengaja kami mengambil mereka yang muslimah karena ini bulan suci Ramadan, waktunya juga adalah menjelang kita berbuka, sehingga mudah-mudahan ini
hikmahnya sendiri. Sebelum saya mulai, saya bacakan satu bait pantun dulu. Sirih berlipat, sirih pinan. Ewa saja ya. Saya ulangi. Sirih berlipat, sirih pinan. Sirih dari kuala segan. Pemanis kata, kami ucapkan selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Ismet, kami ucapkan. Pak Ismet, kemudian rombongan semuanya anak sekalian, SMA Negeri 23 Batam mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2018. Waktu itu kami sedang bertugas di SMA Negeri 5 Batam sebelum, dan kami diamanatkan untuk menjadi pilotnya sekolah itu. 9 bulan kemudian menumpang, pada Maret 2019 kami diminta dengan segera untuk pindah ke sini, yaitu gedung di area bawah. Waktu itu masih 3 ruangan kelas, sementara rondelnya ada 5, jumlah siswanya ada 176, jumlah gurunya ada 14, ibunya 3, menggunakan 3 ruangan. Satunya dipakai sebagai ruangan kepala sekolah, tata usaha, para wakil, dan juga ruangan majelis guru. 2-nya lagi dipakai untuk ruang belajar. Akhirnya kami masih memakai juga 2 ruangan kelas di SMA 5. Karena waktu itu sudah ada kecamatan Batu Aji, jadi kami belajar lintas kecamatan. Tahun berikutnya 2020 bertambah lagi. Akhirnya kami pakai lagi gedung SD 05 yang ada di tetangga kita. Sehingga waktu itu kami ngajarnya di 3 tempat, SMA 5, SMA 7, SD 05, dari pagi sampai sore. Dan bertambah waktu, tak terasa hari ini kami memimpin sekolah ini sudah memasuki tahun yang ke-8. Dan jumlah siswanya sudah mencapai 1096. Jumlah rombongan belajar sampai hari ini 27. Jumlah guru 50, karyawan tata usaha 10. Dengan demikian solusinya kami harus belajar 2 shift. Shift pertama masuk jam 7, pulang jam 12. Shift kedua masuk jam 1, pulang jam 17.15. Kalaupun demikian, anak-anak kita, guru-guru kita tetap hebat dan berprestasi semuanya, baik akademik maupun non-akademik. Prestasi terbaru Bapak kami laporkan bahwa anak-anak SMA Negeri 23 baru-baru ini di bulan Desember 2025 mewakili Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti lomba basket tingkat nasional di Jakarta. Dan mudah-mudahan tahun depan baru dapat juara. Pastilah mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dengan demikian maka baik akademik maupun non akademis anak-anak kita juga sangat berprestasi. Saya sering menyampaikan, dalam kondisi keterbatasan saja anak-anak kita sudah berprestasi. Apalagi anak-anak kita, guru-guru kita sudah terfasilitasi dengan baik. Pasti saya sampaikan, bisa jadi setiap minggu kami akan membawa piala SMA Negeri 23 Batam. Tepuk tangan untuk kita. Yang ingin kami titip ke Bapak adalah vision sekolah. Setiap yang datang ke SMA 23 senantiasa kami titip, jangan lupa visi 23. Visinya gampang Bapak, 1 kata saja,
Kata itu bestari. Bestari. Bestari ini akronim dari 4 kata. Beriman, cerdas, terampil, mandiri. Pasti kan? Bestari, beriman, cerdas, terampil, mandiri. Landasannya, kenapa kami meletakkan kata beriman di depan? Karena berdasarkan ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Setelah itu baru orang-orang berilmu. Jadi vision sekolah pertama adalah iman, kedua cerdas, ketiga terampil, keempat mandiri. Kami yakin kalau alumni dari SMA negeri kita 23 sudah beriman, sudah cerdas, sudah terampil, pasti mandiri. Tidak lagi bergantung kepada orang tuanya, masyarakatnya, bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan vision ini maka anak-anak kita betul-betul menjadi bestari. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa 21 tahun kemudian kami dipertemukan dengan orang tua kami. Tentunya kehadiran Bapak hari ini, kalau waktu itu seperjuangan, kemudian menjadi Gubernur Kepulauan Riau yang pertama, kemudian hari ini sebagai utusan kita semuanya di pusat, mudah-mudahan memberikan satu energi, satu chemistry bagi kita semuanya, wabil khusus SMA Negeri 23 Batam. Untuk itu maka kami menyambut baik kegiatan sosialisasi 4 pilar MPA tadi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kebetulan saya mohon maaf teriring, mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini senantiasa bukan ini kali pertama dan terakhir, tapi kali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Insya Allah selama masih bertugas. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Kita tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Kepsek kita. Bapak, sebenarnya Pak, ada yang lebih istimewa juga pada sore hari ini Pak. Di paling ujung ini kami ini sebenarnya satu alumni Pak, University Malaya Kuala Lumpur. Coba kan? Jadi kami ini berada dalam satu grup alumni University Malaya Kuala Lumpur. Jadi saya angkatan dulu masuk 2006 bersama dengan Pak Mega. Nah, ketika selesai PhD-nya, Pak Mega pun selesainya di UTHM Johor. Ya, Pak Sarimi angkatan tahun berapa? 2009. Berarti lebih dulu saya. Iya, senior saya Pak di UM rupanya Pak. Jadi luar biasa bertemu ya. Jadi mudah-mudahan ada barokahnya. Baik hadirin yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu penyampaian dari anggota MPR RI Bapak Dr. Randus Ismail Abdullah, dan juga sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR pada sore hari ini dengan resminya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Siswa-siswi yang saya banggakan, jadi beruntunglah kalian dapat Kepsek seperti Pak
Sarimi. Luar biasa. Sarimi masih seperti dulu. Suaranya khas. Jadi beruntunglah siswa-siswi SMA 3 dapat SMA 23 dapat kepala sekolah seperti pasar ini. Tadi pun saya ngebut di jalannya supaya cepat-cepat kembali. Yang saya hormati Prof. Mega yang nanti akan memberikan materi 4 pilar MTN. Jadi siswa-siswi sekalian, dulu belum ada ini SMA 3 ini. Belum ada, waktu saya pejabat pun belum ada. Sekarang bersinar bintang dari Batu Haji SMA 23. Sore hari ini kita akan membahas masalah 4 pilar MTN. Saya selaku anggota DPD juga merangkap anggota MPR, di mana ditugaskan oleh negara mengadakan program seperti ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan Republik kita, menyelamatkan persatuan sesama warga negara Indonesia. 4 pilar itu yang nanti secara mendalam akan diberikan oleh Prof. Mega itu adalah yang paling penting bagi keutuhan, kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan, Republik Indonesia terdiri dari berapa pulau? Berapa? Terdiri dari 17.500 pulau. Kalau tak percaya, hitung sendiri. 17.500 pulau, bayangkan. Ada berapa suku bangsa? Ada berapa suku bangsa? Lebih dari 500 suku bangsa. Dan masing-masing punya bahasa sendiri. Tapi kita bersyukur kemanapun siswa-siswi pergi, kita bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Itulah kelebihan Indonesia. Saya pernah pergi ke Papua beberapa kali, tak ada masalah. Kita bicara bahasa Indonesia di sana, tidak ada masalah. Itulah kelebihan Indonesia. Nah itu berkat apa? Berkat 4 pilar. Bersatu. Karena itu pada setiap generasi, setiap angkatan harus dipahami 4 pilar ini. Karena itulah yang mempersatukan kita. Banyak negara-negara di dunia, di Eropa misalnya, negara-negara besar dulu, sekarang pecah menjadi negara-negara kecil. Contohnya apa? Misalnya Yugoslavia. Dulu negara besar, sekarang menjadi negara kecil sebanyak 5 buah negara. Itu. Dan banyak contoh-contoh lain. Kita bersyukur, suku bangsa banyak, bahasa daerahnya banyak, tapi bisa bersatu. Contoh yang paling jelas di Batam. Di Batam ada semua suku ada di Batam. Betul nggak? Yang betul dari mana tuh? Tapi semua di sini adalah warga Batam. Meskipun asalnya ada yang dari Sulawesi, ada tak dari Sulawesi? Ada yang dari Medan,
banyak yang beda. Pakai sektor banyak. Semua warga Batam, meskipun asalnya berbeda-beda. Dan kita bersatu di sini, tak ada masalah. Semua bersahabat. Meskipun kita pernah mengalami peristiwa yang paling menyedihkan, pernah. Tahun 2009. 1999 terjadi perang suku besar di Batam. Betul, masih ingat Pak? Masih. Saya tidak perlu sebutkan suku mana dan suku mana. Dalam 3 hari 23 orang meninggal dunia. Itu di Batam kejadian. Hanya gara-gara perkelahian. Merembet terus. Tapi itu selesai. Dalam 1 minggu kita selesaikan. Kita damaikan. Ada acara besar-besaran perdamaian. Sejak saat itu diperkuat, ditingkatkan silaturahim antar daerah, antar suku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi. Kemanapun kita pergi, di Batam insya Allah aman. Tidak ada masalah. Jadi ini perlu ditekankan terus ya kepada siswa-siswi sebagai generasi muda. Karena Anda semua yang akan memimpin, bukan memimpin kota Batam, memimpin provinsi. Dan tidak tertutup kemungkinan memimpin republik ini. Dari sini. Jadi tolong dihayati 4 pilar MPR ini, karena itu yang membuat kita ada di sini. Kita bersahabat satu sama lain. Tidak ada bedanya satu sama lain. Dan kemanapun kita pergi, kita bisa dengan mudah berkomunikasi dalam satu bahasa. Walaupun ada bahasa masing-masing, tapi bahasa Indonesia dipahami di seluruh wilayah. Jadi keunggulan daripada 4 pilar dan lain-lain, ya kan, masalah kesatuan, persatuan, masalah undang-undang dasar dan lain-lain. Itu yang menjadikan Indonesia masih bisa bertahan sampai saat sekarang. Ada peristiwa Sumpah Pemuda, udah paham Bang? Sumpah Pemuda ya? Tahun berapa itu? 1928. Satu bahasa, satu bangsa. Luar biasa. Belum ada cerita di negeri-negeri lain seperti itu. Pernah kita coba dipecah belah oleh penjajah Belanda. Republik Federal. Ada negara Maluku, negara Kalimantan, Republik Indonesia Serikat. Tapi ditepis, tak aku, tak jadi. Tetap negara kesatuan. Nah inilah inti daripada pertemuan kita sore hari ini, menanamkan kepada semua siswa-siswi semangat kebangsaan, semangat persatuan. Jangan ada perbedaan-perbedaan. Saya dari Medan atau dari mana-mana ya. Semua di Batam, Batam. Belum punya KTP belum? Oh, boleh. Belum boleh punya KTP. Ini SMA 23. 24 ada ya? Ada. Sampai berapa sekarang? 29. 29.
Jadi saya yakin dengan pimpinan kepala sekolah kita pasar ini SMA 23 akan menjadi sinar bagi bangsa Semarang. Saya bersyukur pasar ini bisa pimpin SMA ini loh. Ya, jadi ini akan menjadi SMA teladan. Mudah-mudahan sore hari ini semua siswa-siswa akan mendapatkan pengetahuan yang menarik mengenai Pancasila, dan disitulah kekuatan Indonesia. Tanpa itu kita sudah terpecah-pecah. Saya pernah juga terjadi pemberontakan PRRI, Permesta, tapi berhasil dituntas. Tak ada kesulitan. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti Prof. Mega yang akan mendalami masalah ini supaya siswa-siswi bisa memahaminya dengan mudah, dengan jelas, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Kapten, sekali lagi selamat. Jangan ditinggalkan SMA-nya. Terus sampai tua. Ini menarik sekali. Saya sudah lama kenal beliau. Ketemu lagi. Luar biasa. Siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, sekali lagi tekulah belajar, bakal memerlukan tenaga-tenaga Anda semua satu waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan sosialisasi 4 pilar NKRI di SMA 23 saya nyatakan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah acara telah dibuka dengan resminya oleh Pak Ismail sebagai anggota MPR. Maka nanti setelah ini akan dilanjutkan materinya oleh Profesor Siswanto Ismail Mega. Namun sebelumnya kita foto bersama dulu. Mana Mak? Fotonya Mak? Bapak di tengah. Mega, di mana beliau ini adalah dosen di Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA. Tahu UNRIKA? Mungkin ada yang kuliah di sana ya. Beliau dosen bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris ya. Baik, mari sama-sama kita beri tepukan aplaus untuk Pak Mega. Dan kepada Mega kita berikan kesempatan dengan segala banyak untuk pemaparan materi sosialisasi 4 pilar MPR. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada hadirin sekalian di sini ya, berupa Pak Riki dan bapak-bapak sekalian, juga mahasiswa dan juga mahasiswa-siswi SMP 23. Ini sudah jam 5 soalnya. Bukanya di sini kan? Di bawah pulang atau di sini? Di sini ya. Jadi agak sampai ke pulang. Oke. Sosialisasi dari kata sosial. Apa sih maksud sosial itu? Apa
Apa Pak Haji tadi mau tanya, sosial itu apa? Dan sebelum ditanya saya tanya dulu. Sosialisasi kan sering dengan kata sosialisasi, diambil kata sosial biar paham dari etimologinya ya, dari segi masalah-masalah misalnya. Pak Riki, aku di mana ya? Saya dengan UNT. Oke, sering. SD asli sana, kan? Ya SD di sini. Oh, ya. Mungkin sering lihat mungkin bukan Pak Mirip atau mungkin kan saya maunya apa tadi. Sosial itu apa? Sosial. Kok ada istilah sosialisasi? Kenapa sih sosialisasi? Sekarang apa sih sosial? Yang berkaitan dengan masyarakat. Benar, yang berkaitan dengan masyarakat. Maka ada istilah society, ibaratnya masyarakat. Oke, sudah kenal sekarang. Sekarang masyarakat itu apa? Saya ngajar nih. Kebetulan Pak Kepala Sekolah kawan lama saya 2005 dulu. Beliau masuk, saya keluar kuliah. Dia masuk kuliah, saya ketemu. Pas sudah mau wisudanya dia dari kawan kuliah. Sudah Pak Rio sama. Cuma dengan Pak Kepsek satu fakultas satu jurusan. Jadi itu diambil. Kenapa? Kok ada hubungannya apa? Saya dengan Pak Kepsek, Pak Sarimin. Ya itu tadi karena sosial tadi di masyarakat. Sekarang saya tanya masyarakat itu apa? Kan sering kan lembaga permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat desa. Sekarang masyarakat itu apa? Anak pelajaran kewarganegaraan. Kumpulan atau kelompok manusia yang hidup dalam satu wilayah. Betul. Sekumpulan manusia, orang-orang masyarakat, orang-orang yang menempati suatu wilayah area tertentu. Nah sekarang lagi marak perang antara mana? Iran sama Israel sama Amerika. Maka ada istilahnya konflik regional. Jadi kalau regional itu wilayah tapi kawasan tertentu. Sementara masyarakat suatu tempat yang permanen. Kalau waktu melihat pertandingan sepak bola kan banyak orang ngumpul. Apa itu masyarakat? Enggak. Karena tidak secara permanen. Enggak. Sekarang kata sosial itu adalah mengasih informasi ke masyarakat. Dan mahasiswa, siswa, guru, orang tua itu masyarakat. Maka di sini diadakan sosialisasi. Bapak Ismet Abdullah merupakan perwakilan daerah, ya anggota Dewan Perwakilan Daerah. MPR terdiri dari 2, DPR dan DPD. Kalau DPR itu diperoleh atau melalui partai. Kalau DPD tidak melalui partai, melainkan melalui personal ataupun individu tertentu yang mewakili daerah tertentu. Kalau DPR mewakili partai, tahu bedanya? Mewakili partai. Misalkan saya nggak memilih salah satu partai A, anggota DPR. Misalkan Mas ini anggota DPR partai A, Mas ini partai B, Mas ini partai C. Jadi semua itu disebut anggota DPR karena mewakili partai. Sementara saya itu tidak mewakili partai, mewakili daerah. Maka saya juga anggota MPR. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu apa? Assembly dan bahasa Inggris. Apa majelis itu? Majelis tempat permusyawaratan. Apa? Musyawarah itu apa? Musyawarah kan sering ada musyawarah desa. Musyawarah itu apa? Pertemuan, menyatakan ide,
mencari mufakat, kesepakatan. Rakyat apa ada? People apa ada? Orang yang ada di naungan suatu daerah tertentu, rakyat. Kalau orang nelayan terbawa laut itu rakyat, enggak. Dia harus ada rakyat, misalkan Indonesia, Malaysia itu rakyat. Oke. Jadi saya dari bahasa tadi sudah saya kupas sedikit aja agar maksudnya apa? Karena saya sering melihat, saya membaca, tapi saya tidak tahu maknanya. Contohnya seperti ini. Minta tolong dijelaskan secara komprehensif. Saya tahunya dijelaskan komprehensif itu, saya tidak tahu apa sih komprehensif. Ya, maka saya kupas sedikit mengenai istilah-istilah tertentu. Sekarang pilar, apa sih namanya pilar? Tiang. Pilar itu tiang, kan? Tiang, pilar. Sholat itu tiang enggak? Apa tiang apa? Ya. As-sholatu imam itu tiang. Kalau rumah itu bisa tegak karena adanya tiang. Tiang itu 4 misalkan. Satu rapuh atau satu patah bisa ambruk kan? Bisa ambruk juga, bisa juga nggak ambruk tapi nggak kuat kokoh, mungkin miring ke sini, miring ke kanan. Tapi kalau dua tiangnya itu rubuh pasti ambruk. Jadi negara itu bisa ambruk jika 4 ini rubuh atau salah satu rubuh itu sudah goyang. 2 pasti ambruk, 3 apalagi 4 otomatis. Kita buka satu persatu tiang itu yang membuat Indonesia masih bertahan. Dijelaskan tadi oleh Bapak Ismet, ada negara Yugoslavia. Mungkin kalau kalian nggak tahu ya Yugoslavia karena adanya sebelum tahun 92. Pada 92 negara itu pecah menjadi 5. Dulu itu Yugoslavia terdiri dari, pernah dengar Kroasia? Nah, dulu nggak ada negara Kroasia ketika saya kecil. Saya SD itu nggak tahu. SMP aja saya lihat Piala Dunia, namanya nggak ada Kroasia, adanya Yugoslavia. Terus Bosnia, pernah dengar? Nah, dulu nggak ada Kroasia. Ada Serbia, ada Montenegro, ada Slovakia, Slovenia. Itu pecahan dari negara Yugoslavia. Pecah. Kenapa negara itu pecah? Pertama dimulai perpecahan di kubu negara Yugoslavia yang mayoritas didominasi oleh etnis Serbia, etnis paling besar di Yugoslavia, dan mereka rata-rata tentara Yugoslavia dari etnis Serbia. Waktu itu negara yang lain, kebetulan orang Serbia penganut Kristen Ortodoks, Kroasia penganut Katolik, dia pengen mendirikan sendiri. Bosnia penganut Muslim, yang saya maksud mayoritas Muslim, pengen berdiri sendiri. Yang menang siapa? Yang memenangkan tentu yang punya kekuatan militer paling kuat, yaitu Serbia. Bosnia ada militer sedikit sekali, rata-rata polisi, melawan tentara nasional, tentu kalah. Itu perangnya sampai 3,5 tahun. Pembersihan etnis terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Islam lawan Kristen Ortodok. Sementara Kristen Katolik ikut Kristen Ortodok atau pro-Islam. Kalau perang, menurut kalian? Kroasia waktu itu bersatu dengan Bosnia yang Islam. Kroasia Kristen Katolik, Bosnia Islam melawan Kristen Ortodok. Pecah gara-gara perbedaan agama dan suku, dialek, bahasa.
Indonesia itu masih terkuat di dunia sampai hari ini dengan ratusan bahasa dan suku yang berbeda, tetapi masih tetap jual karena punya pilar yang kuat sekali. Kalau nanti salah satu ini rubuh, pasti hancur. Tahu namanya Rusia? Dulu nggak ada, zaman saya sekolah itu Rusia, nggak ada. Negara Rusia nggak ada. Taunya negara Uni Soviet. Uni Soviet itu negara adidaya di dunia, itu ada namanya Amerika dan Uni Soviet. Itu paling kuat. Dulu jarang ada perang kayak sekarang, karena di dunia ada dua negara kuat. Sekarang kenapa sering terjadi? Amerika nggak ada lawannya, kemanapun dia menang. Kan negara manapun dia menang, walaupun salah, karena dia kuat. Dulu nggak bisa soalnya, karena ada Rusia. Ketika Amerika mau menyerang negara kecil, Rusia datang nggak jadi perang. Ataupun kalau perang, negara itu jadi tetap nggak bisa menang. Ketika datang ke Vietnam, Amerika datang lawan negara kecil, Uni Soviet datang, akhirnya pindah ke negara tertentu seperti itu. Nah, sekarang negara kuat itu menyerang negara yang lemah. Karena apa? Perbedaan ideologi. Nah, nanti jelaskan perbedaan ideologi. Ideologi apa? Perbedaannya, keyakinannya. Karena negara itu nggak menganut Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menganut nggak akan menyerang. Saya dengan Pak Sarimin sama nggak? Beda. Saya orang Jawa, Pak Sarimin adalah orang Timur, Polres, Pak Rionadi orang Melayu. Kita bisa bersahabat, kompak, karena kita mencari persamaan, bukan perbedaan. Saya akan menjelaskan dari yang pertama. Pilar yang pertama mengenai Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kalian tahu apa sih istilah ideologi itu? Kan sering sekali kan, wah, perang ideologi, sering banget. Ya kan, di TV ada istilah perang ideologi. Pernah dengar kan perang ideologi? Sekarang mau tanya ideologi itu apa? Identitas apa lagi? Ayo yang belakang. Apa? Ideologi apa enggak? Yang baju biru. Apa ideologi? Ideologi apa? Ideologi nggak tahu ideologi apa? Ideologi itu adalah seperangkat keyakinan yang dipercayai dan diyakini. Itu ideologi. Salah satu contoh agama itu ideologi. Kamu beragama Islam, kamu yakin dan kamu ideologi itu disebarkan karena kamu meyakininya, kemudian disebarkan. Seperti juga Pancasila itu ideologi bangsa dan harus disebarkan, harus disosialisasikan. Bahkan ideologi yang mohon maaf yang sekarang dipandang negatif sekalipun itu disebarkan dulunya. Contohnya ideologi. Saya di kampung, saya diceritai sesuatu, misalkan hantu, ceritain, oh kalau lewat kuburan ada hantu, walaupun itu tidak nampak, tidak nyata. Dan sekarang saya mau tanya, Pancasila nampak enggak? Tapi kalian yakin ada kan? Buktinya Indonesia masih berjaya itu karena ada Pancasila. Kayak saya diceritain tentang hantu, yakin enggak? Di TV juga ada film hantu. Akhirnya saya percaya. Lewat tengah kuburan malah takut. Itu namanya keyakinan. Itu sudah masuk, termasuk ideologi di seperangkat otak saya, tersimpan di memori saya. Coba Bang Kelvin
Kevin Lee itu orang Cina ya, yang juga itu. Percaya ada gitu nggak bang? Hantu-hantu. Dia nggak percaya. Kalau nggak percaya dia nggak takut. Karena percaya. Itu ideologi. Sekarang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara itu dibuat, disusun oleh founding fathers, bapak pendiri bangsa Indonesia, dikomandoi oleh waktu itu masih Soekarno kan. Mau mendirikan suatu negara harus ada ideologinya, yaitu Pancasila. Kenapa pakai Pancasila? Kok istilahnya kok nggak 5 aturan itu aja, kenapa sih? Kok pakai bahasanya Pancasila? Kenapa? Hah? Kenapa? Kan sudah itu kan nggak bahasa Indonesia Pancasila. Kenapa kok pakai Pancasila? Waktu itu Presiden Soekarno masih terinspirasi, mungkin kejayaan Majapahit waktu itu menggunakan bahasa Sanskerta. Beliau pun juga tidak bisa mencetuskan nama Pancasila itu. Dia masih tanya kawannya, konsultasi kawannya, apa yang paling pas ya untuk mengucapkan 5 aturan itu. Oh, 5 itu pakai istilah panca. Sila itu aturan atau rukun atau dasar. Oke, sekarang kita pakai Pancasila. Karena yang menyampaikan di depan umum itu Presiden Soekarno, maka dianggap tercetusnya Presiden Soekarno istilah Pancasila. Sebenarnya bukan Presiden Soekarno, kawannya. Ya, karena yang menyampaikan Presiden Soekarno yang terkenal Presiden Soekarno-nya. Kayak pencipta lagu dengan penyanyi akan terkenal penyanyinya. Ya, maka ada 5 dasar tadi untuk mencapai persatuan Indonesia. Oke, sila yang pertama, Mas. Pancasila menurut 5 dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Oke. Sila yang pertama, next. Oke, tadi sejarahnya tadi ya. Sejarah sudah lanjut aja. Lanjut aja. Kalau cerita itu lama karena nanti nanti ingatkan ya, kalau saya ngobrol itu ngomong biasanya lama banget. Hobi ngomong soalnya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa ya maksud? Kok istilahnya ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa? Kok pakai Esa? Kok nggak satu, kenapa? Bahasa Filipina itu satu apa? Bahasa Filipina pakai lo. Esa. Esa. Satu dulu bahasa Filipina. Kenapa istilahnya kok pakai Esa? Kok nggak satu, kenapa? Ya itu tadi kembali ke istilah. Tadi kan di sejarahnya itu ada dari Majapahit ya istilahnya. Ikuti kacamata dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu diambil istilah dari bahasa Sanskerta. Esa artinya satu, Tuhan itu satu. Dulu kan Pancasila sila pertama apa? Diambil Pancasila itu ngadopsi dari Piagam Jakarta. Ada, tahu Piagam Jakarta atau Jakarta itu apa? Sila satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Aslinya awalnya seperti itu, ada istilah syariat Islam bagi pemeluknya. Kan sebenarnya sudah sangat jelas, syariat Islam bagi pemeluk. Semua itu harus ketuhanan yang Maha Esa. Enggak Allah itu aja ya dulu kok kayak istilah ya, itulah percampuran adopsi ada istilah Hindu, Islam, Islam ada. Waktu itu Ahmad Ramis di antara 9 anggota itu protes. Kok menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Sementara namanya dulu belum Indonesia waktu itu.
India Timur, Keturunan India atau India Timur atau Hindia Belanda kalau istilah yang populer, itu tidak semuanya penganut agama Islam. Berarti Indonesia Timur tidak perlu masuk dalam Republik Indonesia. 8 orang ini sepakat, oke, dihapus menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti tetap ketuhanan yang Maha Esa, cuma dikurangi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sudah toleransi yang luar biasa. Kalau mengikuti demokrasi, ayo pakai voting, ya tetap kalah. Cuma 1 orang lawan 8 orang. Tapi waktu itu yang jadi pertimbangan adalah persatuan. Oke, perbedaan ini jangan dipersoalkan. Sekarang perbedaan yang sedikit dibesar-besarkan kan? Kalau kalian lihat sekarang di TV itu ideologi ditanamkan untuk meruntuhkan persatuan tadi. Jangankan ada beda agama, tadi jelaskan Pak Ismet tadi, tahun 99 dalam 3 hari 23 orang meninggal antara suku disebutkan, ya udah Batak yang sudah disebutkan lawan Flores yang disebutkan betul tadi. Itu karena perbedaan itu yang ditimbulkan. Kalau itu berbeda, setiap suku di Indonesia berbeda. Bahkan yang katanya sama, Jawa Sunda itu menurut orang Sumatera kan sama, itu orang Jawa kan. Itu beda sebenarnya, tapi tidak pernah diungkapkan perbedaan itu. Jadinya tadi karena yang berbeda tadi diungkapkan, maka pertikaian, permusuhan sudah tidak bisa ditoleransi, maka ada tindakan kekerasan. Amerika memaksakan Iran suruh ikuti dia. Orang Iran nggak boleh punya nuklir, nggak boleh punya senjata, tapi Iran protes, loh, Pak, aku nggak boleh punya senjata, sementara Israel boleh. Pokoknya nggak boleh, kalau nggak diserang sekarang ini. Itu memaksakan kehendak, padahal nggak boleh nyerang negara lain. Undang-undang PBB dilanggar. Di Indonesia sudah ada Pancasila, perbedaan suku masih dibawa dalam rantau ke Batam. Orang Flores, orang Bataan, tadi kamu sudah sebutkan sukunya, dia berbeda. Oh, yang menang siapa? Yang kuat siapa? Akhirnya terjadi pembunuhan. Kalau sudah seperti itu, kita nggak nyaman, mau pergi kemana pun susah. Mau ke avi-avi aja takut, oh nanti sana ketemu di jalan. Mau belajar takut, nggak bisa kerja, hancur nggak ekonomi, hancur. Mau makan susah, mau belanja ke depan, dimakan nggak bisa karena apa? Perbedaan tadi. Jadi musuhan. Ketuhanan yang pernah prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan telah paham anti Tuhan. Ingat, harus ada agama. Walaupun pada kenyataan sebagian orang nggak mau menjalani agama itu, tapi di Indonesia wajib punya agama karena Indonesia nggak menganut ateisme. Mungkin di sebagian negara Asia ada kan yang ateis menganut itu. Di mana Pak Kelvin? Di mana? Negara yang ateis di mana di Asia? Di paling banyak di Cina, Pak. RRC, Vietnam, Laos itu masih menganut sosialis komunis. Jadi mengenai agama tidak begitu diunggulkan, dipaksakan. Di Indonesia dipaksa karena itu sudah ideologi. Kalau orang nggak punya agama gimana mau nikah? Susah kan administrasi. Setiap misi link-link tertentu mesti nyebutkan agama. Karena di Indonesia itu sudah harus punya. Kedua, pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhan yang dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, berkeadilan dan berkeadaban. Sebenarnya untuk beribadah itu dilindungi, tapi sebagian kecil kita masih suka mengganggu ibadah orang lain. Bahkan sesama agama sendiri ini masih menunjukkan perbedaan. Contohnya karena sini mayoritas Islam saja bedakan. Bisa bertengkar gara-gara jumlah taraweh. Ada kan yang bertengkar? Padahal sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Malah tarawehnya kadang yang diutamakan, misalnya kadang ditinggalkan.
pakaian. Dan yang disunahkan cuma 3 hari aja. Rasulullah ngajarin 3 hari. Tapi sekarang sampai sebulan di masjid. Itu karena nggak sesuai. 3, pada prinsipnya bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena di Batam ini termasuk multi etnis, multi religi. Ada sekalian kan yang Muslim ketika hari Minggu mendengarkan suara nyanyi gereja yang keras mungkin terganggu. Begitu juga yang non-Muslim mungkin terganggu ketika ada suara loudspeaker masih tengah malam masih mengumandangkan mengaji misalkan pada rusak. Nah, itu harus dikurangi volumenya untuk menghindari konflik rasial. Berikutnya, keempat, pada prinsipnya bangsa Indonesia menjalankan tentang agama dan kepercayaan masing-masing dengan cara berbudi pekerti dengan sikap saling menghormati. Nah kalau nggak cocok ya kita pindah aja musola di masjidnya. Makanya ada masjid itu yang ramai jamaahnya, ada yang sepi jamaahnya. Kenapa yang ramai? Nyaman ini bisa ditentukan karena apa? Mungkin tempatnya ada AC-nya, tempatnya bersih, itu nyaman. Bisa ada lama-lama di situ. Terus mungkin orangnya enak-enak, pengurusnya nggak cemberut. Coba kalau kalian yang jadi pengurus cemberut, males sholat. Nah, itu kan nyaman. Terus sering di situ ada kegiatan ngasih makanan, snack enak-enak, nyaman. Iya, nggak salah. Makanan itu perlu. Loh, itu daya tarik loh ya anak-anak. Daya tarik. Misalkan ini ada makanan itu, kalian nggak kebagian, jengkel nggak? Menarik soalnya. Dalam ajaran Islam kadal fakru ayakunal kufro. Apa maksudnya? Yang dikhawatirkan itu perut lapar daripada kekafiran. Sejak zaman Yunani diajarkan bahwa kenyangin perutmu baru belajar filsafat. Bahwa kalau perut kita lapar, emosi kita mudah naik. Kalau sudah capek jam segini tuh emosi udah naik. Jam berapa ini? Semangat. Ini emosi pas sampai kamu tak ampun, pas tinggi-tingginya. Gitu. Nah, itu tadi perlu harmoni tadi. Next. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba. Kalian merasa nggak nyaman ketika tidak diperlakukan adil dan beradab? Contoh, misalkan di sekolah, saya kenal si A mas ini, ya, alur, karena kami dekat, tak kasih nilai 9 bersama kamu, aku jengkel sama dia, walaupun kamu tuh tak kasih nilai 6, konflik nggak? Jengkel nggak? Jengkel. Karena enggak adil. Terus nanti bagian snack ini semua dikasih, kamu enggak, masih ngomel kan? Ngomel karena enggak adil. Terus beradab apa? Kasihkannya yang lain dikasihkan. Ini mas, kasih ini. Enggak tahu kan? Nah, itu salah satunya. Itu hal sepele. Itu harus ada adabnya. Dikasihkan sambil senyum. Yang ketiga, ini baru harus saya perhatikan. Persatuan Indonesia sudah dijelaskan berulang kali bahwa Indonesia itu berbeda, diversity. Maka harus ada unity, persatuannya. Kamu Flores kan? Ada. Mana? Melayu. Mana? Jawa. Padang, Melayu, Jawa. Ada. Kalian disatukan di sini. Persatuan Indonesia. Anda nggak bicara suku, tapi bicara persatuan Indonesia. Tadi dijelaskan kan juga sama Bapak Ismail. Tahun 99 terjadi perang suku antara suku yang tadi sudah disebutkan tadi
Karena apa? Tidak ada persatuan, mengedepankan sukunya. Kami itu timnya Pak Ismet, ini Bapak Ustaz Rionaldi itu sukunya Melayu, saya Jawa. Bang Amar itu orang Batak. Nah, kita bersatu, tidak pernah ada perbedaan. Karena kita menjunjung persatuan itu. Next, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Semua ini harus ada yang mimpin. Coba ketika satu sama lain punya pendapat harus ada dimusyawarahkan. Tipe orang timur itu mufakat. Oke lah gitu. Tadi seperti pencetus Pancasila tadi, 8 orang Islam, 1 non Muslim. Syariat Islamnya rela dihapus demi persatuan menghargai yang satu. Kalau itu demokrasi barat voting, ya tentu kalah 1 lawan 8. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah yang baik dan bijaksana. Kalian tahu bijaksana itu apa? Ada filosofia. Sofia itu cinta. Sofia itu cinta kebijaksanaan. Jadi punya orang yang bercinta itu biasanya bijaksana. Ya, anak-anak kalau orang bercinta itu hubungannya dengan bijaksana. Yang nggak ada akan dibuat ada. Itu cinta. Awalnya kan nggak menerima kan, karena tadi cinta jadi menerima. Terakhir, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pilar yang kedua, ini yang pertama kokoh, yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Indonesia berulang kali ada peralihan dasar negaranya, pernah pakai UD sementara. Undang-Undang Dasar apa? Serikat. Pernah. Indonesia pernah ada negara Indonesia Serikat. Amerika itu serikat kan? Malaysia itu serikat kan? Serikat federal itu. Indonesia pernah federal. Federal setiap daerah punya pemimpin. Ada Pak sini gubernur. Nah, gubernur itu nggak serikat. Maksudnya di daerah itu kayak Malaysia ada raja-raja lagi di setiap daerah. Jadi yang pecah-pecah mereka sudah punya perangkat apa? Kalau pecah Indonesia itu nggak bisa langsung di satu negara karena bentuknya Republik Kesatuan NKRI tadi. Nah, sekarang saya bedakan negara-negara ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bedakan dengan negara sebelah. Loh, Pak, di Singapura itu kok ada presiden dan perdana menteri, Pak? Kan itu Republik Singapura. Indonesia kan juga republik, kok nggak ada perdana menteri? Indonesia pernah punya perdana menteri, termasuk Syahrir dan lain sebagainya, bergonta-ganti perdana menteri, dan akhirnya hancur terus. Belum ada setahun berubah, bertengkar, pemberontakan dan lain sebagainya. Maka diputuskan NKRI harga mati. Tentara biasanya itu di kantor-kantor militer ada, di markas bukan kantor militer. Kalau tentara itu markas kan, kalau polisi itu kantor, karena polisi itu sipil. Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi negaranya berbentuk kesatuan. Indonesia menganut presidensial, jadi kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Jadi Indonesia powerful, kuat banget. Seperti Turki juga sama, kepala negara sama dengan kepala pemerintah. Jadi dua institusi itu jadi satu, dibilang satu orang. Singapura kepala pemerintahannya perdana menteri, kepala negaranya presiden. Lebih terkenal perdana menterinya atau presidennya? Perdana menterinya, karena dia yang memerintah. Kepala negara cuma memutuskan di belakang layar. Israel lebih terkenal presidennya atau perdana menterinya? Tahu? Presiden Israel. Bukan ditanya ini perdana menteri, presidennya kalian nggak tahu kan? Ada presidennya. Coba diterus. Iran juga republik kan? Pak Iran kan juga republik. Kok ada istilahnya enggak? Setiap negara punya bentuk kesatuan masing-masing.
Iran republik, ada namanya kepala presidennya, ada pemimpin tertingginya ada. Karena itu geografi, negara yang berdasarkan teokrasi, negara yang berdasarkan agama. Maka yang menjadi pemimpin agama itu ulamanya. Karena terkenal apa? Sering masuk berita TV. Pemimpin tertingginya ada, presidennya ada, republik, dari macam-macam bentuk republik tadi. Yang terakhir ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah sering diajarkan dalam buku sejarah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu diversity, keberagaman. Indonesia beragam, tapi ada berapa pulau? Di Kepri ada berapa? Coba 2.500 kurang lebih ya, karena saya nggak pernah hitung. Yang nyangkut pun kadang-kadang juga nggak hitung, karena ada yang tenggelam, ada yang enggak kan. Dua itu kurang lebih 2.500 itu aja. Banyak yang belum ada namanya. Nah, itu sudah beragam dari orang yang di Batam aja. Bermacam-macam kan, ada yang Padang, Melayu, Jawa, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Contohnya Pak, kepala sekolahnya pun berbeda kan, dari timur. Ya bisa kan di sini jadi kepala sekolah bisa karena punya kapabilitas. Tunggal artinya apa? Satu. Ika juga satu, berarti di situ menyatu. Berbeda tapi menyatu. Indonesia salah satu negara yang beragam, yang masih bertahan lebih 50 tahun. Masih kuat banget Indonesia. Negara yang lain sudah berguguran. Indonesia bukan sekedar berbeda suku, tapi berbeda bangsa. Bedanya suku sama bangsa tahu kan? Kalau namanya ras itu bangsa. Melayu itu ras. Dia bisa ada di Indonesia, rasnya ada Pusat Rio, ada di Singapura ras Melayu, ada di Malaysia, Thailand Selatan, Filipina, dan Jawa itu masuk dalam ras Melayu. Di Indonesia terbagi dua ras besar, Melayu Australasia dan Melanesia. Perbedaannya itu ras. Melayu diturunkan ada Proto Melayu, ada Distro Melayu. Pak Rio itu termasuk Proto Melayu, Melayu lama, Jawa, Sunda, Bali itu Distro Melayu, Melayu baru. Kami datangnya dari Formosa, Taiwan, turun sampai ke Jawa. Pak Rio dari sana, dari Cina daratan sana sampai ke Melayu. Maka bahasanya berbeda. Kalau di Sumatera bahasanya hampir sama. Orang Minang, orang Melayu, orang Jambi, Palembang kan hampir sama. Di Jawa juga hampir sama. Itu namanya suku ya. Rasnya dua itu. Bisa bersatu dipakai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, penjelasan saya sampai di sini. Karena ini sudah gelisah kan, sudah waktunya pulang kan, dan segini biasanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz Leonardi. Baik, tepuk tangan untuk Pak Mega. Jadi, masih ingat apa saja 4 pilar? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi itulah tonggak, itulah pilar yang menjadi kekuatan bagi negara kita Republik Indonesia. Kalau yang tiga ini roboh ataupun tumbang, maka bisa saja negara kita juga akan pecah kecil, ya. Karena inilah yang menyatukan kita. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Kalau seandainya perbedaan itu menjadi hal yang menjadikan kita berkelakar, kita berkelahi, itu menyebabkan kita akan menjadi bubar, ya, kita akan menjadi pecah belah. Makanya 4 pilar ini penting untuk kita tanamkan ke dalam diri kita,
khususnya bagi generasi muda, para remaja, ya, para siswa-siswi ini. Karena berbeda yang sekarang dengan dulu. Kalau kami yang dulu, jadi diperhatikan ya. Kalau kami dulu itu mau masuk sekolah itu harus ada penantaran P4. Itu seminggu penantaran P4. Ya. Kemudian orang mau menikah pun juga P4, penantaran P4. Tapi sekarang tak ada. Makanya makin ke ujung, makin pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan itu semakin kurang. Maka ini MPR dan program yang terus berkelanjutan untuk memberikan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan itu. Dan mudah-mudahan pada sore ini, atau kita buka dulu lah 2 penanya saja, 1 cowok 1 cewek. Dari materi yang disampaikan oleh Prof. Nika tadi ada tak yang perlu ditanyakan? Ya, 1 cewek 1 cowok. Ayo tunjuk tangan, sebutkan nama dan sampaikan atau tanyakan apa yang mengganjal dari materi tadi, dari 4 pilar ini, ya. Ayo. Jadi paham semua? Paham atau tak paham? Paham atau paham? Ayo, tak ada? Aduh, ini berlebihan semua kayaknya bulan puasa ini, ya. Udah mau berbuka. Baik. Ada? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, sebutkan nama dan tanyakan apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, nama saya Dijayadi Hakim, asal dari Universitas Riau Pelawan. Izin tanya Pak, sebelumnya bagaimana cara generasi muda seperti kami ini bisa menerapkan nilai-nilai 4 pilar MPRI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan universitas Pak? Terima kasih Pak. Yang banyak orang dewasa pertanyaannya tingkatnya filosofis langsung aplikatif. Tadi menerapkan di kehidupan kita ya, yang sekolah berkampus. Pancasila tadi kan 4 itu nggak akan roboh kalau salah satunya tidak kuat Pancasila. Pertama kali kan kita harus berbeda. Saya dengan Pak Kepala Sekolah sudah berbeda. Apa pernah ada permasalahan? Saya sudah 21 tahun saya kenal lebih 22 tahun sejak 2004 saya kenal beliau. Karena kita itu nggak bisa dipaksa berbeda. Saya dengan Pak Sarimin di aja berbeda. Rambutnya agak berbeda, jenis kulitnya berbeda. Itu sudah bisa menerima perbedaan itu. Salah satunya nggak bisa terjadinya pertengkaran itu ketika dia memaksakan keberagaman, menyeragamkan. Lepas di sekolah kan harus seragam. Institusi tertentu dalam hal performa personal itu harus diseragamkan. Nah, kalau sekolah kalau nggak pakai seragam gimana? Ini pakai baju kampung masing-masing, nanti malah itu menunjukkan diversitinya. Kan di luar negeri juga berbeda Pak, dia nggak perlu seragam. Saya ceritakan tadi, negara lain dia adopsi tata kenegaraan yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia sudah mengakui tugas politika, sudah mengadopsi. Sudah adanya Pancasila sudah diadopsi dari ideologi negara. Aturan seperti itu. Kayak kalian berbeda. Orang Kristen kan ibadahnya seminggu sekali Pak. Kenapa Islam seminggu jadi 5 kali? Enak Kristen dong. Jadi tidak bisa karena memang aturannya di agama itu seperti itu, di Islam seperti ini. Nah itu yang nggak boleh dipaksakan. Kayak kalian seragam. Nah ini kok beda Pak? Ini beda. Ya nggak tahu mungkin yang seragamnya kan ini. Nah ini kelalaian. Mungkin bajunya basah. Diterapkan karena nggak bisa dipaksa. Karena apalagi mohon maaf ya, kalian dibesarkan di masa reformasi, beda dengan saya sama Ustadz Rio yang dibesarkan di zaman Orde Baru. Orde Baru itu zaman pengekanan. Zaman saya sekolah, menba itu lebih polisi sekarang. Mendangi orang itu biasa, mendangi mahasiswa berani dia sendirian. Satu polisi berani. Coba sekarang polisi mendangi orang, berani nggak? Nggak berani. Misalkan juga orang polisi mendangi murid diri, karena dulu enggak. Karena di zaman itu dia dilindungi oleh undang-undang itu. Ada istilah supersif.
yang mengganggu, mengancam kedaulatan negara bisa ditangkap. Di negara Singapura dan Malaysia masih ada namanya MSA. Waduh, ini mencurigakan ini. Kalau ini dibiarkan bisa nyuri kotak amal misalnya. Contoh aja. Baru dia curigai bisa ditangkap. Kalau sekarang dia walaupun sudah pegang kotak amal, nangkapnya susah. Sudah dipegang kotak amal itu dalam enggak bilang ini mau saya ganti yang baru kotak amalnya, dia bisa ngelak. Kalau dulu nggak bisa, itu sistem pemerintah untuk menerapkannya ada dua alat bukti kalau orang itu salah. Sekarang nggak bisa main duduk. Ya, menerapkannya jangan dipaksakan keberagaman. Memang manusia itu beragam, agamanya beragam, tapi jangan yang berbeda itu masa. Misalkan gini, sholat Pak, saya kan biasa 20 rakaat imamnya. Terus di masjid itu 8 rakaat, ya Pak, bisa langsung 20, ya makmumnya jadi bisa. Kayak terjadi kemarin di masjid Sultannya biasanya 8, di sana 20, kalau nggak selesai, tanya berapa? Baru 14 ya, kelebihan Pak. Karena di sana 20, kita berdatang harus ikuti, sayangnya harus ikuti tempat itu, bukan menjadi perbedaan ya. Itu nggak memaksa, itu memang aturan Mas. Ya. Kalau aturan beda dengan pemaksaan, misalkan kamu harus milih partai A, awas kalau nggak milih, diancam, itu nggak boleh. Kamu jadi ketua OSIS, awas kalau nggak milih, tidak boleh. Harus menentang pemaksaan kehendak ini karena melanggar Pancasila tadi. Penerapannya itu nggak bisa dipaksakan. Saya dengan dirimu aja nggak bisa maksa kan? Kamu tak suruh datang jam 1, datang setengah 2 kan? Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu, waktu saya masih 10 tahun, 15 tahun yang lalu, berbeda usahanya gitu. Sekarang nggak bisa, karena kamu di zaman yang berbeda. Terima kasih, itu mungkin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Susmadi Meka. Namanya panjang. Sebenarnya ada tadi tambahannya lagi ya. Panjang, tapi yang populernya Pak Mega. Baik, siswa-siswi sekalian, sekali lagi kita beri tepukan aplaus untuk Pak Mega dan Pak Kepsek kita. Dan saya sebagai ketua acara dari awal sampai akhir mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.